Halo guys, kembali lagi bersama kami VP Project. Gua Vicky, Gua Peter. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai cara memprediksi masa depan. Tapi sebelumnya kami mohon maaf karena sudah sekitar 1 bulan lah kita tidak upload video karena memang kita sedang sibuk-sibuknya. Bro Peter kemarin ada assignment harus ke Surabaya, dia harus menyelesaikan beberapa urusan Surabaya. Kemudian saya juga karena pandemi masih berlangsung, jadi di kantor kita lagi pembenahan internal manajemen, makanya ya itulah alasan kenapa kami belum sempat upload. Oke, kembali lagi ke tujuan kita, ke judul video kita kali ini, yaitu cara memprediksi masa depan. Nah, seperti biasanya di setiap video kami akan memberikan batasan dulu terkait dengan judul videonya. Pertama, masa depan yang kami maksud di sini adalah yang terkait dengan pekerjaan. Kita tidak membahas masa depan yang terkait dengan jodoh dan kehidupan. Itu bukan ranah kami, itu semua kuasa Tuhan. Kemudian kami ini juga bukan peramal, jadi kami hanya akan membahas dari sisi-sisi cara-cara berpikir yang logis atau logika sederhana yang kita pakai sehari-hari ya bro ya. Yang mudah dicerna, betul. Oke guys, nah cara memprediksi masa depan. Pertama-tama jelas syarat utama adalah teman-teman harus memiliki yang namanya visi atau tujuan. Visi sebenarnya beda sama tujuan, tapi oke lah, kita pakai bahasa sederhana. Kita harus punya yang namanya tujuan dulu, tujuan yang ingin kita capai. Setelah kita memiliki tujuan ini, kemudian tujuan ini kita breakdown menjadi misalnya tujuan dalam 5 tahun atau tujuan 3 tahun. Kita breakdown ke dalam tahunan, kemudian dari tahunan itu kita breakdown ke dalam monthly. Setelah monthly itu kita buat action plan untuk eksekusi hariannya seperti apa. Nah, dari situ kita bisa mengukur nih kira-kira tujuan yang ingin kita capai itu sudah berapa persen tercapai, atau kita bisa yakin nih, ada confidence bahwa gue bisa capai tujuan ini dari hal-hal yang kita lakukan hari-hari. Tapi kalau teman-teman tidak memiliki tujuan, maka hal-hal yang teman-teman lakukan setiap hari pasti tidak jelas gitu, tidak jelas dan tidak akan efektif gitu. Jadi kemungkinan hanya akan buang waktu juga, tidak efisien secara waktu juga, gitu ya. Nah, kami juga akan berikan contoh, tapi contoh yang akan kita berikan di sini tidak dalam waktu tahunan, mungkin dalam penyelesaian satu proyek. Mungkin teman-teman bekerja dan sering ada assignment untuk penyelesaian proyek. Nah, proyek inilah yang istilahnya kita istilahkan sebagai masa depan. Kira-kira proyek ini tercapai nggak, gitu ya? Nah, kira-kira Bro Peter ada nggak, barusan ini kan dari Surabaya nih, kira-kira ada nggak pengalaman yang di-share di sini terkait dengan pencapaian masa depan dalam hal ini, proyek itu berhasil atau tidak? Silakan Bro. Ya, terima kasih. Ya, saya sedikit sharing aja. Kemarin saya diberikan kesempatan oleh perusahaan untuk melakukan proyek, dan proyek ini adalah mengirimkan barang dari kantor di tempat saya bekerja di Surabaya ke destinasi, ke tempat tujuan. Nah, awal dari proyek ini diberikan kepada saya itu diminta untuk sebaik mungkin mengirimkan barangnya. Pertama, kualitas barangnya jangan sampai ada yang rusak. Kedua, tujuannya cepat. Ketiga, cost efisien. Dari ketiga hal yang telah diberikan kepada saya, kemudian saya mengolahnya. Betul. Berarti 3 hal itu sebagai tujuan ya? Iya. Target project gitu ya? Target project. Nah, kemudian apa yang harus saya kerjakan? Yang pertama, saya mengumpulkan data. Ketika saya di sana, di Surabaya, pertama saya menganalisa barang-barang yang akan dikirim. Mengecek dengan orang lapangan saya di Surabaya kondisi barangnya. Saya buat data, mengumpulkan data kondisi-kondisinya. Terus yang kedua, saya mencoba untuk melihat waktu. Kalau
karena kantor saya di sana waktu itu akan deadline atau akan habis masa tempatnya itu sekitar berapa bulan, 1 bulan kemudian. Ketiga, yang pasti saya mengumpulkan data perusahaan-perusahaan mana yang bisa mengerjakan pengiriman tersebut. Nah, dari ketiga ini saya kerjakan, saya lakukan, terus saya berkomunikasi dengan internal. Kalau internal saya sudah lakukan, yang internal mengenai pengumpulan data unit. Terus kedua itu saya dengan eksternal, yaitu dengan perusahaan yang saya sebarkan data data unit tersebut dan pengirimannya, alokasinya. Kemudian dan juga cost, saya bertanya tentang cost dan kemudian saya mendapat feedback. Betul. Feedback. Nah, dari situ saya tinggal menjabarkan satu persatu di setiap kolom, dan kemudian setelah saya mendapatkan datanya, saya berkomunikasi atau berkonsultasi dengan atasan saya. Dan ini memudahkan dia untuk mengambil keputusan manakah yang terbaik akan dilakukan dan pilihan mana perusahaan yang akan kita pilih untuk pengiriman barang kita. Nah, dari situ akhirnya diputuskan perusahaan yang ini akan kita pilih, dan saya sudah juga berkomunikasi dengan perusahaan tersebut tentang biaya, cost, tentang manpower yang akan disediakan pada saat proses pengiriman, ketiga, dan waktu berapa lama. Di saat waktu eksekusi ini memudahkan kita pada saat kita udah punya data semuanya, jadi tinggal running saja. Tinggal running. Jadi memprediksi untuk kedepannya itu jadi lebih mudah. Betul. Nah, setelah itu berjalan dan memang ada perubahan di deadline, di waktu yang sudah ditentukan. Tetapi karena dari awal sudah tahu tujuan, sudah mengerjakan, jadi rasa confidence untuk mengerjakan dan mengeksekusinya jadi lebih mudah. Nah, ketika eksekusi, semua barang dikeluarkan dari tempat kantor kami di Surabaya dan dikirim, dan apresiasinya atasan saya akhirnya, wah ternyata cepat ya. Nah, dari sini ya ini memang tidak one man show ya, kerjanya ada internal, ada juga internal, maksudnya saya bekerja untuk mengumpulkan data, ada juga eksternal di mana organisasi juga membantu gitu. Rekan-rekan juga membantu di kantor kami di Surabaya. Dan juga pihak eksternal organisasi perusahaan pengirim juga membantu. Nah, dari situ menariknya adalah ini saya teringat dari Seven Habits yang Stephen Covey ya. Ya, dia dari habit yang kedua, dia menyampaikan dari 7 habit itu adalah berpikir at the end. Begin with the end. Begin with the end. Nah, karena saya sudah mengumpulkan data semuanya dan saya sudah tahu apa yang harus saya kerjakan, jadi ketika berpikir ke depannya itu begin with the end, saya udah yakin bahwa ini akan efektif dan sukses. Iya, seperti itu. Nah, itu saja yang bisa di-sharing dari project saya kemarin yang saya dapat di Surabaya. Mungkin ada tambahan lagi? Oke. Makasih bro. Jadi ya itu tadi sih tujuan seperti yang kita sampaikan di awal, bahwa kita harus punya tujuan yang jelas, clear. Nah, di project bro Peter kan tujuannya pertama kualitasnya, artinya barang ya kita memang harus terukur sih. Cuma kita tidak bisa sampaikan sih karena terkait dengan rahasia perusahaan juga. Jadi ada standar kualitas yang harus dicapai. Kemudian ada standar waktu yang harus dicapai. Artinya pengiriman tidak boleh terlambat. Kemudian ada biaya yang harus biaya tertentu, ya. Ada penetapan biaya tertentu dengan cost efisien lah ya gitu ya. Tidak boleh biayanya bengkak. Nah, dari tiga
tiga target ini, artinya ini yang membentuk satu tujuan bahwa proyek itu berhasil. ProPeter melakukan survei, dia mengumpulkan data, kemudian dia mencari vendor-vendor pengiriman yang bagus, yang sesuai dengan permintaan mereka, perusahaannya mereka gitu ya. Terus kemudian termasuk dengan deadline, terus kemudian dengan biaya yang harus cost efisien itu gitu. Dan dia melakukan semua persiapan, akhirnya proyek dia sukses. Dan tadi dia juga mengungkapkan bahwa di pertengahan dia sudah ada rasa confident bahwa proyek dia ini akan sukses. Nah, itulah yang kita maksud di video kita kali ini, bahwa kalau kita melakukan persiapan, kalau kita sudah punya tujuan dan kita melakukan kita melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan pencapaian tujuan itu, kita sudah bisa memprediksi nih kira-kira tujuan kita berhasil apa enggak, gitu ya. Jadi itu sih guys. Jadi untuk memprediksi masa depan khususnya terkait dengan pekerjaan, lakukanlah, buatlah satu tujuan yang jelas, buat perencanaan pencapaian tujuan dan lakukan apa yang kita rencanakan. Kurang lebih begitu ya bro ya. Oke, itu saya dari kami. Jangan lupa subscribe, like dan share ya video kami. Tapi jangan lupa juga guys, terkait dengan masa depan apapun itu, jangan lupa kita tetap harus bersandar sama Tuhan. Kita tetap harus mengandalkan Tuhan. Betul. Karena kita sebagai manusia hanya bisa berencana, Tuhanlah yang menentukan apakah itu berhasil atau enggak. Betul. Dan gitu ya? Kami tunggu komennya atas video kami kali ini. Oke. Ya, itu saja penutupannya. Ya kami agak grogi karena baru upload lagi. Oke. Itu aja dari kami. God bless ya. God bless. God bless you guys. Bye. Bye.